Inilah Injil suci menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh sangat ironis situasinya di mana perbuatan-perbuatan baik Yesus yang bersifat ilahi, yakni membuat mujizat-mujizat dan berbagai penyembuhan atas rupa-rupa penyakit, justru membawa dirinya kepada kematiannya sendiri. Berita-berita tentang Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati membuat mahkamah Yahudi lebih cepat memutuskan untuk membunuh Yesus. Dengan demikian, disiapkanlah panggung untuk drama yang akan terjadi di Yerusalem. Bahkan, ketika berita tentang komplotan untuk menangkap Yesus sudah semakin panas, Yesus sadar bahwa perkembangan-perkembangan ini adalah bagian dari sebuah rencana yang telah disiapkan Allah selama berabad-abad lamanya. Saatnya telah datang bagi rencana Allah untuk dipenuhi. Dalam waktu yang tidak lama lagi, Yesus akan mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai melalui kematiannya di atas kayu salib. Bahkan Kayafas, imam besar pada tahun itu, bernubuat sebagai berikut, "Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Saudara-saudari yang terkasih, rencana Allah untuk tibanya saat seperti ini
sungguh tak terjangkau oleh akal budi manusia. Pada awal sejarah manusia, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan isyarat-isyarat pertama tentang rencananya dengan berfirman kepada ular mengenai seorang perempuan turunan Hawa yang akan meremukkan kepala si iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian bab 3 ayat 15. Dengan berjalannya waktu, Allah berbicara melalui para nabi tentang seorang yang diurapi. Yesaya bab 61 ayat 1-2, seorang hamba Tuhan yang menderita. Yesaya bab 42 ayat 1-9, yang akan tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita, dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesaya bab 53 ayat 5 ayat 7. Sekarang saat pemenuhan telah tiba, dan para lawan Yesus adalah orang-orang yang mengendalikan gerakan dari peristiwa-peristiwa yang akan kita hidupkan kembali dalam pekan suci. Saudara-saudari yang terkasih, apakah yang Anda lihat ketika Anda memandangi salib Kristus? Apakah ini klimaks dari rencana Allah yang dijanjikannya untuk dipenuhi berabad-abad yang lalu? Apakah ini karya seorang Bapa yang penuh kasih yang telah berusaha keras untuk membawa Anda kembali kepada dirinya? Apakah Yesus hanyalah seorang baik yang datang di tempat yang salah dan pada saat yang salah? Marilah kita yakini benar bahwa melalui salibnya seluruh dunia telah ditebus. Setiap orang diundang untuk mengalami persatuan intim dengan Allah. Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan pandangan mata kita pada salibnya setiap hari, teristimewa pada pekan ini, dan mohon kepada Roh Kudus untuk memperbesar visi kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada perayaan Tahun Baru tahun 1929, tim dari University of California di Berkeley bermain football melawan Georgia Tech dalam pertandingan Rose Bowl. Roy Riegels adalah seorang pemain pertahanan California, berhasil menguasai bola yang tak tertangkap oleh tim Georgia Tech. Secepat kilat ia berbalik dan berlari sejauh 59 meter, tetapi ke arah yang salah. Untungnya salah seorang rekan setim Riegels berhasil merebut bolanya sesaat sebelum ia mencapai garis gol yang keliru. Pada permainan berikutnya, tim Georgia Tech kembali mencetak gol dan menang. Sejak saat itu, Riegels mendapat julukan Riegels si salah arah. Bertahun-tahun kemudian, setiap kali ia diperkenalkan sebagai seorang pemain baru di sebuah tim, orang-orang akan berseru, "Saya tahu Anda yang lari ke arah yang salah di pertandingan Rose Bowl itu kan?" Saudara-saudari yang terkasih, kegagalan kita mungkin tidak mencolok seperti kesalahan Riegels, tetapi kita semua pasti pernah menuju arah yang salah, dan kenangan itu terus menghantui kita. Ingatan terhadap dosa dan kegagalan itu akan muncul dan mengejek kita bahkan pada pukul 3 dini hari
andaikan kita bisa melupakannya, andaikan kita bisa memperbaiki keadaan. Sesungguhnya kita dapat melakukannya ketika kita mengakui dosa-dosa kita dan bertobat di hadapan Allah melalui sakramen rekonsiliasi dan sakramen tobat. Dia akan mengampuni dan tidak mengingat-ingat masa lalu kita. Dalam Kristus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa, semua dosa kita. Kolose bab 1 ayat 14, bab 2 ayat 13. Tak ada kata terlambat untuk memperbaiki keadaan. Pengampunan Allah merupakan jalan untuk memperbaiki segalanya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan, kumpulkanlah kiranya kami menjadi umat-Mu, berkati Yesus Kristus Putra-Mu terkasih, yang telah menghapus dosa-dosa kami demi keselamatan dan kebahagiaan kami. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah, sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.